Halo guys, welcome back to my channel Hendra DE. Oke guys, jadi gini, udah beberapa hari yang lalu itu ada satu fenomena gini ya, orang lagi dalam kondisi yang krisis keuangan, krisis ya, kita sangat mengharapkan bantuan orang lain bagi orang yang nggak mampu. Maksudnya gini, orang yang tidak punya uang dia pasti mengharapkan suatu bantuan. Jadi gini, ada seseorang youtuber yang dia memanfaatkan keadaan ini dengan cara ngeprank. Tujuan dia ada sebenarnya sebelum video dimulai, ada dia bertujuan untuk membantu pemerintah atau pihak polisi untuk mengatasi banci-banci yang ada di daerah Bandung atau daerah mana saya nggak tahu. Tapi saya dengar-dengar sih ini daerah Bandung. Saat ada youtuber dari daerah Bandung, dia ngomong apa sih? Dia ngeprank gitu, ngeprank orang yang sedang membutuhkan atau yang membutuhkan bantuan. Dia memanfaatkannya dengan ngeprank, memberi orang tersebut, memberi sembako, kardus Indomie yang isinya itu sampah dan batu, guys. Dia nama youtubernya tuh Ferdian Paleka. Ini udah banyak youtuber besar seperti Deddy Corbuzier, Dunia Manji, Baim Wong, kayaknya iya Baim Wong. Banyak lagi guys, dia nge-reaction video ini. Ini udah kelewat batas sih guys. Kita boleh ngeprank boleh, tapi kita pakai otak ngeprank. Aku suka ngeprank, tapi ngepranknya kayak gini. Kita ngeprank pakai otak, jangan sembarangan ngeprank, yang bermanusiawian. Jadi langsung saja kita lihat videonya ya. Ini video sumbernya dari bentar guys. Jadi ini sempat diupload di YouTube Ferdian Paleka, tapi udah dihapus sama dia. Dan ini ada bukan rekaman video lagi dari suara.com. YouTuber Ferdian Paleka memancing amarah warganet gara-gara membuat konten video prank. Yang membagi-bagikan bungkusan makanan berisi sampah kepada transpuan atau waria. Padahal respon warianya tuh baik loh guys, responnya tuh baik. Parah sih. Kok dia sampai ada hati untuk melakukan hal ini gitu. Aku sebagai youtuber kecil, meskipun aku belum punya penghasilan, tapi hal kayak gini nih jangan sampai gitu terjadi. Ini udah moral ini jadi hancur gara-gara ini. Ya yang penting jangan sampai kita seperti ini lagi, hal ini terjadi lagi gitu guys. Ini sampai ada seseorang yang di-prank atau korban ngelapor ke pihak yang berwajib atau polisi. Dia sambil nangis guys. Coba kalian pikirin perasaan orang ini, dia sangat membutuhkan bantuan kita. Tiba-tiba ada yang membantu, dia mengharapkan bantuan itu asli. Dan ternyata isinya adalah sampah. Coba kalian pikirin guys, ini terjadi sama kalian. Ya oke, sekarang kita masih dalam kondisi uang ada, harta masih ada. Tapi sampai kapan? Kita pasti kalau keadaan COVID-19 ini kayak gini terus, kelamaan ya kita semua merasakan kekurangan uang, kekurangan makanan. Pasti ada. Kalau sempat ini terjadi terus-menerus. Oke, sebelumnya dia ingin membantu polisi menghentikan penyebaran virus corona dengan cara mengusir banci, bukan mengusir ya. Maksudnya banci-banci agar tidak beroperasi lagi. Oke, kita dapat simpulkan banci melakukan hal yang berbau pornografi misalnya ya. Dia kan kita berpikir pasti tahu. Kalian berpikir pasti tahu banci itu mencari uang dengan cara apa. Oke. Dia bilang dia ingin membantu polisi. Tapi dia si Paleka, Ferdian Paleka, dia
tidak mematuhi PSBB. Sedangkan PSBB dalam mobil minimal 2 orang dengan jarak yang sangat dengan jarak yang jauh lah. Misalnya di kursi supir dan kursi penumpang atau di kursi belakang. Nah, sedangkan dia di mobil tuh berame guys, 4 atau 3 orang lah. Parah sih, serius parah. Oke, banyak yang minta di jalur hukum. Korbannya minta di jalur hukum. Yang merasa terhina, benar. Mereka merasa terhina, benar. Bahkan rumah Ferdian yang berada di kota Bandung digeruduk massa dan polisi. Oke, jadi rumahnya udah digerebek massa dan polisi guys. Jadi udah ditindakin lanjut oleh pihak polisi, pihak yang berwajib. Semoga, dengar cerita lagi kabarnya Ferdian ini kabur, atau pemilik YouTube Ferdian Paleka ini kabur, dan temennya satu itu menyerahkan diri. Semoga saja Ferdian Paleka ini cepat tertangkap guys. Sayangnya masa tak berhasil menemukan Ferdian karena ternyata tidak ada di rumah. Kalian dengar sendiri kan, tak baca sendiri. Dia diduga kabur usai mengetahui kemarahan warga akibat video yang buat. Ya jelas marah bro. Pri kemanusiaan lo nggak ada bro. Ya aku berani mengucap. Aku berani bilang kayak gitu karena ini parah bro, parah. Dia nggak merasakan yang dirasakan orang yang di prank itu. Karena apa? Karena dia nggak ngerasain di titik orang yang dibantu itu. Dia sangat membutuhkan bantuan. Sampai-sampai orang itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dia bekerja mati-matian. Oke, masih banyak kerjaan yang halal. Di kota bro. Di kota nggak segampang di desa. Di desa yang penting kita korek keringat jadi duit. Tapi di kota bro, saingan banyaknya luar biasa. Lanjut ya. Alhasil warga dibantu anggota kawasan kemudian melakukan mediasi dengan keluarga Ferdian. Oh, jadi pihak polisi sudah melakukan mediasi kepada keluarga Ferdian. Yang kesel lagi bro, ada lagi video yang bikin kesel lagi. Selang beberapa lama, Ferdian membuat video klarifikasi berisi permohonan maaf. Tapi dia melakukan permohonan maaf, di endingnya dia bilang tapi bohong. Coba gimana warganya tidak makin geram? Lihat sendiri videonya. Tuh, parah, otaknya nggak ada, serius. Aku emosi guys. Coba kalian rasain, kalian pikirin lah pakai akal sehat kalian. Kayak gini, dia udah bikin kesalahan yang fatal dan dia memanfaatkannya lagi. Ada hal yang sangat fatal lagi. Dia memanfaatkan keadaan ini. Dia bilang beri follower dia 30.000, dia bakal nyalain diri. Coba. Dia menyepelekan hal seperti ini. Coba kalian pikir. Parah guys, parah, serius parah. Kini satu dari jumlah orang yang terlibat aksi menyerahkan diri kepada polisi. Ada temannya yang udah nyerahin diri, yang seperti aku bilang tadi guys. Keterlaluan sih guys. Kalau dia ingat membantu, bantulah dengan ikhlas. Oke, banyak YouTuber yang melakukan prank, tapi gunakanlah prank yang bijak bro. Kita boleh membantu orang, tapi jangan kayak gini. Waria juga manusia bro, orang kecil juga manusia bro. Tolong dipikirin lagi hal seperti ini. Kalian yang mau buat prank, tolong hati-hati. Kalian yang baru mulai YouTube, hati-hati dalam berkata. Banyak
orang yang tidak suka sama kita, misalnya kita berkata hal negatif, tapi negatif itu sedikit. Misalnya kan kalian berkata positif, lalu ada hal negatif. Misalnya kalian bikin video ngata-ngatain aku, tapi ngata-ngatain aku bercanda. Netizen yang tidak suka sama lo bisa aja dipotong videonya, diambilnya cuma ngata-ngatain aku. Jadi hati-hati bro dalam kata. Jujur aku nggak respect. Iya, aku tahu dia nggak membutuhkan respectku, tapi aku makilin kalian. Emosi pasti. Amarahku nggak. Udah bro, aku nggak bisa berkata-kata lagi. Ya udah, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Bye.